Hari ini tanggal 5 April 2025, harga emas turun drastis. Kemudian lebih baik beli gadget atau kita tetap invest ke emas. Menarik nih, kita akan bahas semuanya dalam satu video ini, jadi tonton sampai akhir ya. Ini bukan clickbait bro, ini kejadian nyata. Tanggal 5 April 2025, harga emas antam tuh jatuh jadi 1.781.000 per gram. Per video ini aku buat ya. Pertanyaannya, ini kesempatan buat kita investasi emas atau mending beli gadget aja? Oke, quick update dulu. Harga emas bener-bener anjlok secara signifikan banget. Bahkan buybacknya juga anjlok di harga 1.633.000. Dan ini adalah penurunan paling gede sejak November 2024. Ada apa ini mas? Kalau lo nyimak dunia finansial, bisa jadi ini efek dari penguatan dolar dan juga inflasi secara global. Tapi gue bukan mau bahas ekonomi makronya. Gue mau ajak lo buat mikir sebagai anak teknologi. Lo punya duit 1,7 juta. Sekarang bilangnya lo mau tetap invest ke emas yang anjlok banget ini, apa lo mau upgrade gear setup lo buat ningkatin value lo sebagai mungkin content creator, editor, atau mungkin trader juga? Jadi di kondisi seperti ini, pilihan terbaik itu adalah investasi di kepala ke atas. Gue mau bilang, bukan berarti investasi emas sekarang tuh nggak penting. Tapi emang kalau kita investasi, ya minimal lo harus belajar lah gimana caranya investasi biar nggak kena investasi bodong. Apalagi di kondisi kayak gini. Kenapa gue bilang saat ini lo semua harus investasi lahir ke atas? Karena kondisi globalnya ini bro, kalau lo tahu semua, ini lagi down banget semuanya. Jadi nggak cuma Indonesia, di dunia semuanya lagi mengalami kondisi yang sama. Jadi terlalu beresiko buat lo semua jika mau masuk market di saat seperti ini. Sedangkan di sisi lain dengan budget segitu, lo bisa dapetin let's say SSD 1 TB yang bisa untuk upgrade laptop lo atau PC lo. Jadi kerjaan lo makin banyak dan produktivitas lo juga semakin meningkat. Kalau produktivitas meningkat berarti otomatis value lo sebagai pekerja juga akan meningkat. Jadi sesimpel itu bro, investasi leher ke atas, karena ini nggak akan ada ruginya bro. Catat itu baik-baik. Di sisi lain, emas emang bisa jadi safe haven, tapi emas nggak bisa bikin lo produktif secara langsung. Ya jelas, kalau kita invest emas, berarti kita harus nunggu waktu, karena namanya invest. Jadi ya harus ada waktu yang dikorbanin. Dan semakin besar waktu yang lo korbanin, kemungkinan hasilnya juga akan semakin banyak. Tapi ingat, ini investasi, jadi nggak ada jaminan 100% buat keuntungan juga 100%. Nah, ini fakta yang menarik, fun fact ya. Emas itu nggak cuma dibuat cincin atau mungkin simpanan bagi emak-emak aja. Jadi emas itu bisa dijadikan bahan dasar dari pembuatan RAM, kemudian SSD, dan komponen komputer lainnya. Jadi otomatis secara logika, kalau harga emas sekarang turun, bisa jadi harga semua komputer dan IT itu juga ikut turun bro. Tapi ya nggak secara langsung juga sih mempengaruhi harganya. Karena brand-brand besar seperti Apple, Samsung kemungkinan udah menyetok bahkan ribuan ton buat komponennya. Oke, kalau lo tipikal orang yang pengen cuannya pasif, dimana kalau cuan pasif itu ya nggak bisa kita maksa banyak banget, kecuali kalau modal lo semua gede, cuan pasif lo juga pasti gede. Itu pun kita juga harus melihat instrumen apa dulu. Nggak semuanya instrumen juga menghasilkan modal gede, cuan gede. Tapi kalau lo anak IT, pengen skill lo berkembang, terus koneksi lo semakin bertambah, kemudian akhirnya akan value lo menjadi lebih naik juga. Lebih baik saran gue lo investasi ke tools aja sih, daripada
nunggu cuan dari emas yang ya kita nggak tahu kapan naiknya juga. Ya walaupun let's say emas selalu naik sih, tapi kadang juga instrumen tuh nggak selalu naik, jadi ada harga turunnya juga. Market ya biasalah bro. Jadi mending kalau lo anak IT, invest ke tool-tool saja yang bisa ningkatin dari value lo semua. Karena jujur bro, balik lagi tadi masalah SSD. Kalau SSD lo lebih besar, lebih cepat, maka pekerjaan lo juga akan semakin efisien, semakin efektif, dan job lo semua juga semakin banyak, dimana penghasilannya let's say kita nggak tahu juga, tapi kemungkinan udah pasti kalau produktivitas lo meningkat, pendapatan lo juga meningkat. Jadi itu bro yang bisa gue share ke lo semua. Di saat kondisi seperti ini, kita lebih baik invest ke emas apa beli alat IT, gadget, dan komponen-komponen yang bisa mendukung pekerjaan kita. Kalau saran gue sih ya seperti tadi yang udah gue bahas. Daripada kita nunggu emas yang turun, ya lebih baik kita nunggunya sambil kita ngerjain sesuatu lewat tools yang udah kita beli. Dan nantinya kalau emas udah naik lagi, mulai ada kelihatan mau naik, kita bisa tuh spend beberapa penghasilan kita dari tools tadi itu buat beli emas. Nah, cakep kan bro? So bro, lo tim emas apa tim gadget nih? Drop jawaban lu di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka sama konten pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk di like, share, dan juga di subscribe ya. Oke, gue Rizal, sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace out.